Siap? Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini Bapak akan membuat praktek baik yang berkaitan kemarin Bapak ada pelatihan pasca di Balikpapan. Ini Bapak akan mengambil jurus 2 berkaitan tentang kelola emosi. Jadi kita bagaimana di sini siswa mengendalikan emosinya, ya. Caranya bagaimana nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, Bapak dulu absen, ya. Ada beberapa siswa di sini yang tidak masuk, ya. Di sini Aprisel sakit, si Agnes hadir, Alan Setiawan Hadir, Pak. Alessandro Hadir, Pak. Alpan Hadir, Pak. Alika Astrol Alpan Pak. Behati Hadir, Pak. Gali Izin. Andika apa Yelinso Hadir, Pak. Madayati Hadir, Pak. Melisa Hadir, Pak. Monika Hadir, Pak. Natalius Hadir, Pak. Raisa Hadir, Pak. Revilia Hadir, Pak. Teresa Hadir, Pak. Salju Hadir, Pak. Wildan Yakobus Izin. Josean Hadir, Pak. Esti Hadir, Pak. Ignatius Hadir, Pak. Amel Hadir, Pak. Mulyadi. Jadi ini jurus 2 berkaitan tentang bagaimana cara kita mengelola emosi, kalau ada permasalahan dan sebagainya. Nah, ini ekspresinya, ya. Ada senyum, marah, jengkel. Ada bermacam-macam ekspresi yang terjadi di ya, di siswa, ya, pribadi siswanya. Nah, jadi Bapak di sini mau, ya, buat ilustrasi. Jadi kalian ini ilustrasinya berkaitan tentang kelola emosi, ya. Kelola emosi. Di sini ada 3, ya, 3 peristiwa yang terjadi. Jadi bagaimana perasaan kalian menghadapi permasalahan itu, ya. Jadi Bapak nanti akan kasih kertas, ya. Kertas ini, ya, bisa dibagi 2, ya. Bisa dibagi 2. Bapak kasih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi ini bisa ya, bisa diulang, ya, ulang dulu aja, menghemat kertas. Buat ditulang. Bulan bagi temannya. Kalau tidak mungkin satu-satu dengan kertas ini. Jadi kertas ini, ya,
kalian ungkapkan perasaan kalian. Dari kejadian ada 3 kejadian. Jadi terserah aja apakah kalian misalnya ya di sini kan kita mengelola emosi kalian. Misalnya tetapnya terus ya atau merasa ya jengkel misalnya apa terserah kalian mau dikocok apa mau diproses dan sebagainya itu terserah kalian ya menurut kalian perasaan kalian ya bagaimana ya. Dari kertas ini ya kertas ini kalian merasakan ya yang terjadi dalam diri kalian. Biasanya kalau kita misalnya jengkel kan biasanya kalau barang-barang bisa dibanting ya. Di rumah kalau jengkel kan ya, di rumah itu apa-apa bisa dibanting. Tapi ini Bapak buat untuk ilustrasi kalian ya kertasnya. Ini terserah kalian mau ulus-ulus ke seluruhnya ya, bagaimana kalian mengelola emosi kalian atau kalian merasa jengkel ya, misalnya merasa jengkel atau misalnya atau ya bisa paham ya. Nah jadi seperti ini ya. Misalnya kalian ya mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba sepeda motor kalian mengalami ban bocor. Apa yang kalian rasakan? Ya, bagaimana ekspresinya, kertasnya? Ya, seperti apa? Ya, mau dilurus mau ini merasa jengkel atau bagaimana? Mengelola emosi ya, itu bagaimana? Ya. Misalkan kalian mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba ya sepeda motornya mengalami ban bocor. Ya, kita nggak tahu kan, ya, dari rumah ke sekolah tiba-tiba ban bocor dan sebagainya. Apa yang kalian rasakan? Ya, yang kalian rasakan. Ungkapkan emosinya. Ya Pak. Sudah? Sudah. Apa yang kalian rasakan? Nah, ini kan ya seperti ini. Apa yang kamu rasakan? Kesal. Nah, yang masih utuh, sana apa yang kamu rasakan? Nah, ya, senang. Kenapa senang? Nah, masuk sekolah ya. Jangan lupa lah. Kasih tahu gurunya kalau ada permasalahan ya, jangan tiap kali yang bocor itu disengaja. Yang ini apa yang kamu rasakan? Tadi ini senang karena nggak masuk sekolah libur. Ini jangan juga tiap hari ya. Alasan bocor. Kalau ini kan tiba-tiba ya, kita nggak tahu ke rumah mau sekolah banyak bocor. Kamu apa yang kamu rasakan? Jengkel ya, kesal ya. Mau semangat belajar, tiba-tiba banyak bocor. Berikutnya. Setiba di sekolah, ada buku tugas matematika kamu tercecer, tidak ditemukan. Apa yang dirasakan? Nah, kita berlanjut dari cerita tadi. Ya. Sudah kesal dan bocor, tiba-tiba buku matematikanya lagi, ya, tidak ditemukan. Ya. Itu bagaimana rasanya? Kalian mengelola emosi kalian bagaimana? Nah, kamu jawab. Bagaimana perasaannya? Kesal sekali ya. Bersojo, apalagi ibadah ya, nggak ditemukan ya. Apalagi ada
kesal apa? Santai kerjakannya. Tidak. Ada yang marah? Enggak ada. Ya. Cuma kesal aja. Yang berikutnya tiba-tiba teman kalian menemukan buku tugas itu, tapi lupa kasih tahu dari awal, sehingga kamu tadi ya dapat hukuman dari guru tersebut. Coba dari awal coba dikasih tahu, pasti kamu tidak kena hukuman. Perasaan apa yang kamu rasakan dari kejadian itu? Nah, tadi dia merasa marah, itu yang terjadi ya. Jadi ya, permasalahan yang terjadi ya, kalau siswa ya. Jadi bagaimana kalian ya, cara kalian mengelola emosi ya, jangan sampai ada ya, ada mangkian ya, mangkian itu misalnya kan temannya nggak sengaja juga, oleh dia lupa ya, lupa kasih tahu bahwa ini tugasnya dia temukan ya, bukan sengaja. Jadi bagaimana ya, cara kalian mengelola emosi dengan ya, bersikap ya, bisa memaafkan temannya yang ya, nggak sengaja ya, nggak sengaja. Walaupun yang dari kejadian tadi kan berkelanjutan, seperti bocor, dan ditemukan tiba-tiba temannya menemukan tapi nggak dikasih tahu. Ya, bagaimana ya? Cara kalian itu, cara mengendalikan emosi itu ya kita harus sabar, mengendalikan emosi yang terjadi. Apabila misalnya pun ada permasalahan dari luar ya, jangan juga kita dibawa ke sekolah ya, emosi. Ada permasalahan yang terjadi dari rumah itu jangan dibawa ke sekolah, nanti kan akan berakibatkan ya, bermacam hal ya, itu. Sudah kalian ekspresikan tadi ya, perasaannya ya, ada yang mikir marah dan sebagainya. Kita lanjut ya. Tentang pengertiannya ya, kemarin. Ini breakingnya kita tebak-tebakan ya. Supaya nggak tegang ya, nggak ngantuk. Di sini gambar apa yang ada Anda lihat di atas? Apakah Anda bisa temukan lebih dari 8 gambar? Apa yang bisa? Ada babi. Ya sini ya. Sini. Ya kamu. Ya tunjukkan. Nah, gambarnya. Kan ada 8 gambar. Apa-apa yang ada di situ. Ini gajah, Harimau. Singa. singa, ini Babi. Anjing. Babi. babi. Itu lokasi. Ini apa? Apa? Gambar hewannya, gambar hewannya. Itu udah kancil nih. Ada 8. Digunakan posisinya. Itu kancil. Ini tadi kan 1, 2, 3. Mana lagi? Itu bang. Itu pohon. Itu kancil. Ya, udah deh. Yang mana? Ya. Ini masalah nih pak. Ini Pak. Ini. Nah, dia. Ini. 6. Itu mana dia? Itu di atas. Udah ini. Ada rumah. Itu
Jauh, burung itu. Pura-pura. Itu kan. Di mana? Itu. Bagaimana? Ini. Ya, Jangan. oh iya. Udah. Sudah. Ya, sudah. Silakan kembali. Jadi ada 8 ya. Jadi Bapak lihat ya. Kalian ya melihat menanggapi dari gambar untuk fokus. Berarti kalian kita harus fokus ya. Konsentrasi, melatih konsentrasi dari gambar tersebut. Jadi ada 8 kita lihat ya. Nah, tadi benar. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 4. Berarti siswanya masih bisa fokus ya. Konsentrasi walaupun siang ya, siang ini ya, jenuh dan sebagainya ya. Tapi bisa berkonsentrasi dengan baik ya. Bapak salut ya dengan kalian masih semangat dalam belajar. Nah, apa itu emosi? Ya. Tanya. Emosi. Nah, jadi menurut Trow dan Trow 1962 ya, mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment ya, atau di sini penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup. Nah, itu menurut ya pendapat ahlinya. Nah, yang secara umumnya emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa. Perasaannya tadi ya. Tadi yang kalian ungkapkan tadi ya, dari ekspresi dari kertas ini tadi. Perasaan kamu bagaimana? Ya, perubahan bocor seperti apa? Yang kalian bayangkan ya, perasaan kalian ya. Seperti jengkel ini ya. Kalau masih mulus saja seperti ini, berarti orangnya itu kayaknya tidak sabar dia ya. Sabar ya menghadapi masalah itu. Ya. Mulus ya kan? Misalnya ini mulus ya. Nggak ada segala roket, segala macam roket sedikit masih ada kesal ya. Sedikit kesal sedikit. Atau ada pucak-pucak sedikit ini masih ada kesal sedikit. Nah, tapi kalau dia mulus seperti itu, dia bisa mengelola emosinya dengan baik, berarti dia masih bisa sabar menghadapi permasalahan itu, tidak langsung ya, mengambil tindakan ya, dan sebagainya. Kalau orang kesal itu kan kayak tadi ada temannya ya, menemukan oleh merasa kesal lalu emosi mendadak-dadak ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalian bagaimana mengendalikan emosi kalian ya, dengan baik ya. Kalian berteman dengan baik juga di sekolah ya. Jadi ditanya dengan teman, oh kenapa enggak ya, kasih tahu tadi saya lupa, oh enggak apa-apa, saya maafkan aja. Lain kali seperti itu ya. Jadi kita bisa mengelola emosi kita karena tuh kadang-kadang anak-anak ya yang tidak bisa mengendalikan emosi tiba-tiba langsung pukul, itu tidak baik. Emosi yang tidak baik ya. Berarti dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Dia bisa sabar ya. Sabar. Jadi emosi di sini adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Jadi berarti kita mengeluarkan orang lain yang memicunya, memicu yang terjadi misalnya tadi kan atau misalnya memicu dari luar itu misalnya ya, kejadian tadi ya, dari 3 kejadian itu yang berturut-turut itu. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, kita akan bagus juga ya, seperti itu. Berikutnya, gimana dengan manajemen emosi? Manajemen emosi adalah cara untuk memproses emosi kita dalam menghadapi suatu masalah. Emosi kita
Pentingnya mengelola emosi. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan emosi. Yang kedua menghindari pertikaian. Pertikaian yang terjadi. Habis itu mencegah menyakiti perasaan orang lain. Menyakiti perasaan orang lain. Habis itu pikiran dan hati lebih tenang. Kalau kita bisa mengelola emosi kita. Kalau orang yang mudah-mudahan itu ya berarti emosinya tidak stabil ya. Perlu diperbaiki. Itu menjauhkan dari hal buruk. Habis itu menghindari berbagai penyakit. Nah, kalau kita bisa mengelola emosi, contohnya aja ya, tekanan darah. Kalau kita nggak bisa mengelola emosi, ya, sudah ada tekanan darah, naik tekanan darah. Contohnya orang yang tensinya tinggi itu nggak boleh terlalu banyak emosi, itu berakibat fatal bagi kesehatannya. Juga kalian menghindari berbagai penyakit tadi. Ya, pentingnya mengelola emosi ini ada beberapa, ada 6 hal. Mencapai kecerdasan emosional, menghindari pertikaian, mencegah menyakiti perasaan orang lain, pikiran dan hati lebih tenang, menjauhkan dari hal buruk, itu menghindari berbagai penyakit. Berikutnya, nah jenis-jenis emosi ya, positif dan emosi negatif. Nah, emosi yang positif ini emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Ya, ada masalah ya, dia bisa mengendalikan emosinya itu emosi positif. Kalau emosi negatifnya, perasaan tidak menyenangkan dan mempertimbangkan situasi yang disajikan sebagai berbahaya yang mungkin orang tersebut untuk melakukan sebuah daya coping mereka. Seperti negatif, perasaan yang tidak menyenangkan. Ini yang tadi, kalau kita tidak bisa mengelola emosi, kita ibaratkan film tadi kalian mengungkapkan perasaan kalian. Kalau dia menunggu saja ada masalah, berarti siswanya mampu mengendalikan emosi. Ya, walaupun itu ada permasalahan terjadi, kalau sedikit dan sebagainya masih ada. Ya. Walaupun sedikit ada rasa kecewa dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis emosi. Nah, ini ekspresi ya. Jenis-jenis emosi. Ini apa bentuknya? Ini ya. Ini ekspresi apa ya? Nah, yang sana ya, matanya kayak apa? Lebih hati, ini hati. Nah, yang kayak gini ya, kayak apa ya? Nah, yang seperti ini, apalagi ini merah mukanya. Nah, ini tutup mukanya, itu ekspresi apa? Jenis emosi. Mengelola emosi dengan cerdas. Yang pertama adalah memahami kehidupan emosi sendiri. Yang berikutnya memotivasi diri sendiri, mengontrol, menangguhkan, mengarahkan, atau mengelola dan mengatur. Yang ketiga, memahami kehidupan emosi orang lain. Itu emosi orang lain, memahami kehidupan emosi orang lain. Menjalin relasi antar individu dengan matang. Yang sedang bercanda itu ya, yang sedang bercanda juga lihat juga sikonnya, temannya. Kalau temannya emosi, kalian bercanda itu nanti itu juga akan berakibat
Ini mengenai emosi dengan cerdas. Ciri-ciri orang yang tidak mampu mengelola emosi: berkata keras, kasar pada orang lain. Ini biasanya Bapak lihat itu ya, dari surat. Jengkel namanya, ada kata-kata yang tidak baik ya, Bapak dengar. Itu sering itu kebiasaan itu diubah. Melakukan tindak kriminal atau tindak kejahatan, dendam dan merencanakan rencana jahat pada orang lain. Itu yang tidak mampu mengelola emosi. Habis itu melarikan diri dengan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Itu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, bisa lari ke situ, hal-hal yang negatif. Ya, contohnya tadi narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, merokok, ya, hal-hal yang tidak baik. Atau misalnya tawuran. Bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan baik? Jadi pada masalah itu jangan dipendam. Bisa datang ke ruang BK atau misalnya kalian berkoordinasi dengan wali kelasnya, ada guru walinya, ya, bisa untuk menyebabkan masalah yang terjadi. Kalau itu di BK itu kalian tenang, rahasia tetap berguna, bisa membuka rahasia seseorang siswa pada masalah. Jadi jangan takut ya. Jadi jangan takut juga beranggapan masuk ruang BK itu ada masalah ya. Atau misalnya dianggap kalian ada masalah. Nah, di situ tempatnya kalian ya bisa dikonsultasi untuk berbagi apa namanya informasi dan sebagainya. Marah dengan merusak atau melempar barang-barang di sekitarnya. Bapak tanya kalian, pernahkah seperti itu? Kalau ada masalah, barang-barang yang ada di rumah itu apa aja dibanting, dilempar, atau di kamarnya? Pernah seperti itu? Tidak. Yang lain? Nah, Bapak nggak mungkin nggak pernah, pasti ada. Bapak sekadar bukunya, ya, yang awalnya rapi, dihamburi lagi, baru menyesal. Rapi, dan kesal. Itu yang intinya bagaimana mengelola emosi dengan baik. Jangan langsung ambil keputusan ya, yang tidak baik. Tapi itu menangis dan larut dalam kesesalan yang mendalam. Jadi masa remaja, masa remaja kita bergerak, tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Makanya bisa kalian bergerak, bisa di PK, guru wali, atau wali kelas, atau bisa di keluarga itu kan. Dengan orang tua, ungkapkan perasaannya yang benar-benar. Nanti akan bergejolak hal-hal yang seperti ini ya. Kita mampu mengelola emosi ya, akan ke hal-hal yang negatif. Cara untuk meredam emosi. Cara untuk meredam emosi, rasakan yang orang lain rasakan. Itu tenangkan hati di tempat yang aman. Mencari kesibukan yang disukai. Curhat pada orang lain yang biasa dipercaya. Yang berikutnya mencari penyebab dan mencari solusi. Itu berpikir rasional sebelum bertindak. Pikir dulu ya. Kalau kita mau mengucap ya perkataan itu ya, jangan langsung ceplos. Itu pikirkan, oh ini bisa baik ya. Jadi kita nggak jadi ya. Kita tahan dulu. Kemudian kita proses sampai kesal-kesal dulu. Ngomongnya ada kata-kata binatang dan sebagainya, supaya apa?
tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak amarah. Maaf ini. Kesal tadi ya, saya tadi tidak kesal. Kalau kita kesal nggak bisa mengendalikan emosi ya, udah gampang marah. Orang emosian itu, emosinya tidak stabil, harus diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Kalianlah memperbaiki diri. Kalian memperbaiki diri. Berikutnya, ya, berikutnya ini refleksi. Ya. Ini ya kita ya. Nah, ini namanya sebutannya adalah dari juz 2 itu mengenali peta emosi. Ini namanya peta emosi. Jadi Bapak buat di sini ada berapa? Ini ada 10 orang. Ini ada berapa? 8. 10. 1, 2, 3, 4, 10 orang. 10 orang 2. Kalau dia 3 ya, 3 kelompok itu 2. Jadi kalian ungkapkan ya. Jadi 1 orang itu 2. Bagi 2 ya. Sepuluh berapa 2 orang ya. Gabung di sini ya, 2 gabung di sini kelompoknya, dua kelompok aja bisa bergabung dengan mereka. Dan mereka yang sebelah sini, yang ini gabung di sini. Nanti dibuka 2. Setiap siswa nanti ya mengambil satu ekspresi. Itu ekspresi apa? Tapi digambar ya, digambar. Gambar. Oke. Ya, ini ada foto. Hanya yang dibuka. Jadi kalian ungkapkan itu perasaan apa? Nah, digambar. Ini kan gambar ada ya, ada 6, ada 10. Ya, ini kan 10. Berarti 2 kelompok. Jadi setiap siswa itu ya satu ambil ekspresinya. Nah, ekspresi apa yang di kelompoknya. Nanti dia jelaskan. Ini misalnya gambar ini berkaitan tentang ekspresi apa. Nah, tadi kan ada 3, ya, ada yang senang, marah, jengkel, ada yang 3 yang emoji tadi. Nah, nanti itu digambar ya, digambar. Bapak mau bagaimana kalian mengenali ya, mengenali gambar emosi ini ya, ekspresi seperti apa? Silakan.
belah dua, ya. Nanti bikin gambarnya, ya. Terserah aja pilih yang mana. Ambil salah satunya. Ambil salah satu. Terserah yang mana kalian sukai. Atau tidak usah berkelompok, tapi ini ya kalian pilih aja yang mana yang kalian sukai dari ekspresi ini. Tapi kalian gambar. Nanti kalian apa namanya jelaskan satu-satu. Jadi menandakan apa gambar-gambar ini? Itu namanya peta emosi cuaca. Ini namanya peta emosi cuaca. Gambar ya. Ini sebenarnya gambar. Kalau tadi kan yang mungkin ada juga ekspresi wajah. Nah, ini kan aku lah. Terserah saja ya. Mau siapa yang bekerja gambar terus ini gambar yang sudah ada. Nanti gambarnya nanti Bapak minta ya tulis namanya, kelasnya. Tulis nama ya kelasnya untuk bahan Bapak. Kalian belajar ekspresikan emosi kalian, menyukai yang bagaimana. Tidak harus seperti ini ya. Gambarnya. Bisa menyukai nomor satu. Nah, tentang apa ini ekspresinya? Tentang apa? Oh ini seperti ini. Atau yang kayak ini akhirnya ekspresinya seperti apa? Ada? Sudah? Bapak minta dua orang. Tapi yang sudah? Yang satu siapa yang sudah? Ya kamu. Jadi maju ke depan nanti ekspresikan menyukai gambar ini karena apa? Ada? Dua orang aja. Iya. Tapi yang mau, ya. Yang maju aja. Ya, dua orang. Satu orang dulu. Yang masuk sudah. Oh, ada gambar. Namanya mengambil gambar. Jadi, karena saya selalu ceria. Karena selalu ceria, ya. Tidak ada permasalahan.
Iya, itu bagus ya, bagus dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tidak mudah gampang marah. Nanti ditulis nama ya, kelasnya. Ya, silakan. Satu lagi. Satu lagi. Apa? Nggak usah takut. Silakan. Silakan. Apa? Bajunya. Jangan ketawa ya. Bajunya. Apa yang tadi? Mengambil gambar yang mana? Apa? Tentang apa itu? Kesal pas saat tidur. Misal saat tidur, Diganggu. berarti di kelas hari tidur. Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Dan kalau di sekolah ya, di sekolah kita di sekolah kan belajar kita untuk tidur. Jadi ini yang ekspresinya waktu di rumah. Yang sering kesal karena ingin tidur ya. Apa? Ini ekspresinya ya tidak sedang diganggu kalau saat tidur, tapi di rumah ya. Jangan di sekolah. Di sekolah kita belajar. Nah, terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk nanti itu di Bapak minta gambarnya, nanti tulis nama kelasnya, nanti ungkapkan di situ ya. Tadi itu kan belum ditulis ya. Ya, apa perasaanmu tadi ya, ditulis penjelasannya apa. Jadi kalian bisa mengungkapkan perasaannya dalam mengelola emosi. Baik, hari ini ya sampai di sini ya. Minggu depan selamat siang. Tetap semangat dalam belajar. Tetap bisa mengelola emosinya dengan baik ya. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi siswa harus bisa mengelola emosinya dengan baik dan tepat.